dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Operasi Prodi D3 Manajemen Bisnis Universitas 11 Maret ingin menjelaskan sedikit tentang strategi tata letak atau layout strategi yang beranggotakan pertama, saya Aisyah Nurfadia, NIM V16200005. Saya Akbar Akirafu dengan NIM V16200006. Saya Firana Mawahis, NIM V162007. Saya Anissa Babiana, NIM V16200002. Saya Dinda Talita Azara, NIM V16200009. Berikut inilah penjelasan materi dari kelompok A. Definisi tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah peningkatan produktivitas perusahaan. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga tercapai proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Tujuan perencanaan tata letak yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar, meminimumkan hambatan pada kesehatan, dan meminimumkan usaha membawa bahan. Keputusan strategi layout. Untuk memutuskan strategi layout perlu diperhatikan desain layout yang diikuti usaha. Pertama, pemanfaatan secara maksimal ruang atau tempat, mesin-mesin dan peralatan serta pekerja. 2. Pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja. 3. Menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi kerja yang kondusif. 4. Mengantisipasi perubahan interaksi dari pelanggan. 5. Fleksibel, yaitu bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. D. Jenis-jenis operasional. Sistem operasional baik untuk manufaktur ataupun usaha jasa dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, operasional berkesinambungan. Merupakan operasional konversi yang ditandai dengan jumlah produk yang sangat besar. 2. Operasional terputus-putus atau intermittent. Operasional konversi intermittent dengan ciri-ciri bahwa jumlah produk tidak banyak, mesin dan fasilitas peralatan bersifat umum, penggunaan padat karya, disertai arus produk yang terputus-putus. Yang ketiga, operasional jasa. Usaha jasa pada umumnya menggunakan padat karya, dengan demikian, operasional usaha jasa lebih tergolong kepada operasional intermittent. F. Prinsip dasar tata letak atau layout. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan layout adalah: pertama, integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi, sehingga dalam tata letak fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua, jarak perpindahan bahan paling minimum. Waktu perpindahan bahan dari suatu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Diupayakan untuk menghindari gerakan balik, gerakan memotong, dan gerakan macet. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja, sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Yang kelima, fleksibilitas, yaitu untuk mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Tipe layout. Pertama, yaitu layout berorientasi proses. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat. Kedua, layout berorientasi produk. Digunakan jika sebuah produk terstandarisasi proses produksinya. Pada umumnya, produk dihasilkan dalam jumlah yang besar dan merupakan ciri proses yang kontinu. Ketiga, tata letak berdasarkan produk. Sering dikenal dengan product layout atau production line layout. Adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi dari sebuah produk.
Keempat, layout tetap. Dalam layout tetap, produknya tinggal tetap di suatu tempat sehingga alat dan perlengkapan serta para pekerja yang terampil yang dibawa ke tempat produk. 5. Layout retail. Pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan. 6. Layout gudang. Layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan, seperti sistem persediaan barang dengan FIFO atau first in first out, sehingga layout harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah saat keluar masuk. Yang ketujuh, layout kantor. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Lalu selanjutnya adalah manfaat layout praktik. Pertama, yaitu dapat meningkatkan jumlah produksi. 2. Mengurangi waktu tunggu. 3. Dapat menghemat ruang. 4. Mempersingkat jalannya waktu proses. 5. Dapat mengefisiensi penggunaan fasilitas. 6. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Terakhir, mengurangi kesimpangsiuran yang disebabkan oleh material yang harus digunakan. Contoh strategi pengaturan tata letak toko. Tahukah Anda bahwa penataan letak barang-barang itu tidak semata-mata didasarkan pada aspek dekoratif, melainkan juga memperhitungkan faktor sifat barang, tingkat kebutuhan, dan kebiasaan berbelanja pengunjung. Seperti di kebanyakan supermarket, Carrefour misalnya, kelompok makanan diletakkan di jalur keluar atau di bagian belakang toko. Penempatan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kebiasaan berbelanja pengunjung yang selalu menuju counter makanan terlebih dahulu sebelum berkeliling mencari kebutuhan lainnya. Padahal, makanan segar seperti daging akan lebih cepat rusak kalau diajak jalan-jalan dulu, alias tidak segera dibawa pulang untuk disimpan di lemari es atau langsung dimasak. Nah, untuk itulah Carrefour membuat sirkulasi toko yang mengarahkan pengunjung langsung ke tempat produk-produk yang tidak cepat rusak seperti barang elektronik dan tekstil. Setelah selesai berbelanja di area itu, baru mereka diarahkan ke area makanan, agar setelah berbelanja mereka langsung pulang, tidak perlu membawa makanan berkeliling toko. Lalu, mengapa pula daging selalu diletakkan berdampingan dengan ikan, ayam, atau telur? Dalam ilmu tata letak barang, ada teori yang disebut unity of need, yaitu penempatan produk harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lagi pula, tidak lucu bukan kalau daging diletakkan di samping pampers atau perangkat kebutuhan bayi lainnya? Pengaturan tata letak juga harus mampu merekomendasikan item barang yang dianggap berkualitas tinggi. Barang-barang ini harus ditempatkan di lokasi yang menonjol, dekat pintu, dan di sepanjang gang utama. Dengan kata lain, penempatan barang dagangan berkualitas harus ditempatkan di lokasi yang mencolok, biasanya ditempatkan di tengah ruangan yang luas dan kosong. Agar pengunjung bisa dengan mudah mengetahui posisi masing-masing produk yang dicari, Carrefour memberikan papan petunjuk arah yang ditaruh di tengah lorong atau digantungkan di tempat yang strategis sehingga bisa dilihat secara jelas. Nah, itu tadi yang bisa kita jelasin terkait strategi tata letak atau layout strategi. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.